بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga hari ini kalian dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk belajar. Anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membacakan doa agar apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Materi yang akan kita bahas pada hari ini insya Allah masih di tema 8 Praja Muda Karana, subtema yang keempat, Aku Suka Berkarya, pembelajaran 3 dan 4. Materi pembelajaran 3 kita akan membahas mengenai menuliskan cerita berdasarkan pikiran pokok yang ditetapkan, membuat model bangunan sekolah. Materi pertama, menuliskan cerita berdasarkan pikiran pokok yang ditetapkan. Nah, pada umumnya dalam penyusunan paragraf berdasarkan gambarnya menggunakan gambar-gambar seri. Gambar seri ialah rangkaian dari beberapa gambar yang menggambarkan sebuah peristiwa. Tiap-tiap bagian dari gambar tersebut memiliki ceritanya masing-masing. Gambar-gambar inilah yang nantinya disusun secara urut hingga membentuk cerita yang runtut dan menarik. Langkah pertama dalam menyusun gambar seri ialah menentukan judul cerita dari gambar tersebut. Langkah selanjutnya ialah penentuan peristiwa pertama pada gambar. Peristiwa tersebut harus disusun dengan urut dan logis. Paragraf adalah susunan beberapa kalimat yang mengandung satu pikiran pokok. Penulisan paragraf dimulai dengan garis baru. Pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Nah, ini adalah gambar yang akan membantu dalam menyusun sebuah karangan. Di sini ada 4 gambar. Dan 4 gambar tersebut bisa dibuat menjadi 4 paragraf. Tuliskan karangan sebanyak 4 paragraf. Tuliskan karangan berdasarkan pikiran pokok yang diberikan. Nah, kalian bisa melihat gambar tersebut. Karena gambar tersebut akan membantu kalian untuk membuat ceritanya. Jadi kalian perhatikan gambarnya dan kalian mulai menulis pikiran pokok atau ide cerita dari setiap gambarnya. Ide pokoknya apa atau pikiran pokok dari gambar tersebut itu apa. Nah, baru dituliskan satu persatu di tiap paragrafnya. Misalkan di sini nomor 1 pikiran pokoknya yaitu hari Sabtu Udin melakukan perjalanan di lingkungan sekitar. 2. Sebelum melakukan perjalanan, Udin mempelajari denah lokasi terlebih dahulu. 3. Selama perjalanan, Udin dan teman-teman selalu bekerja sama. 4.
Udin dan teman-teman merasa senang melakukan kegiatan perjalanan. Nah, itu adalah ide pokoknya atau pikiran pokoknya. Nah, sekarang kita akan membuat cerita paragraf per paragraf. Nah, paragraf pertama tadi sudah kita buat. Kita tinggal baca dari pikiran pokok nomor 1. Hari Sabtu Udin melakukan perjalanan di lingkungan sekitar. Udin dan teman-teman mempersiapkan perbekalan yang dibutuhkan pada saat penjelajahan lingkungan. Mereka terlihat gembira dan bersemangat. Itu adalah paragraf 1. Kita lanjutkan ke paragraf kedua. Sebelum melakukan perjalanan, Udin mempelajari denah lokasi terlebih dahulu. Denah lokasi memudahkan melakukan perjalanan penjelajahan. Melalui denah lokasi, Udin dan teman-teman dapat mengetahui rute yang harus dilaluinya. Paragraf ketiga, selama perjalanan, Udin dan teman-teman selalu bekerja sama. Salah satunya pada saat akan menyeberangi sungai, Udin dan teman-temannya saling membantu. Paragraf yang keempat, Udin dan teman-teman merasa senang melakukan kegiatan perjalanan. Kegiatan perjalanan banyak memberikan pengalaman yang menarik. Nah, itu udah cukup ya, sudah mewakili masing-masing dari pikiran pokok di setiap paragrafnya. Artinya kalian sudah merangkai sebuah cerita dari gambar berseri. Materi selanjutnya, membuat model bangunan sekolah. Membuat gambar atau model denah termasuk kegiatan berkarya. Cobalah membuat gambar dan model denah sekolah. Kumpulkan terlebih dahulu informasi yang lengkap mengenai sekolah. Lakukan secara berkelompok. Cari informasi mengenai banyaknya kelas. Cari juga informasi mengenai bangunan. Pastikan semua tercatat dengan lengkap. Pastikan juga arah mata anginnya benar dan sesuai dengan keadaan denah bangunan yang ada di wilayah tersebut. Nah, ini adalah penyusunan posisi dari denah atau keterangan denah-denah yang akan kita buat. Nomor 1, ruang kelas 1 sampai 3. Itu ruang kelas 1 sampai 3. Posisinya berada di sebelah utara halaman sekolah. 2, perpustakaan. Posisi tersebut atau posisi perpustakaannya berada di sebelah barat ruang kelas 1. Ruang guru berada di barat ruang kelas 4. Ruang kepala sekolah posisinya di sebelah utara ruang guru. Ruang kelas 4 sampai kelas 6 sebelah selatan halaman sekolah. Kamar mandi atau WC sebelah timur kelas 3. Kantin berada di sebelah timur halaman sekolah. 8, tempat parkir berada di sebelah selatan gudang. 9, gudang. Gudang berada di sebelah timur kelas 6. Dan terakhir, ruangan UKS, yaitu berada di sebelah selatan kantin. Nah, dari keterangan tadi, perintahnya adalah menggambarkan informasi tersebut dalam bentuk gambar denah secara sederhana. Artinya, ruangan-ruangan tadi atau keterangan-keterangan mengenai ruangan, mengenai ruang kepala sekolah, ruang kelas,
atau bangunan kelas dan yang lainnya digambarkan sesuai dengan posisi yang telah diterangkan di awal tadi. Nah, maka gambarnya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah gambarnya ya. Kalian tinggal melihat lagi tadi keterangannya. Nah, kalian bisa lihat denahnya seperti yang kalian lihat di layar HP kalian. Kita akan baca ya satu persatu. Ruang kelas 1 sampai kelas 3 berada di utara halaman sekolah. Berada di halaman utara. Utaranya ke arah sini ya. Berarti ini kelas 1, ruangan kelas 1, ini ruang kelas 2, ini ruang kelas 3. Ini ruang kelas 3. Selanjutnya, perpustakaan sebelah barat ruang kelas 1. Nah, ini ruang kelas 1 ya. Sebelah barat adalah ke sini. Berarti ini ruangan perpustakaan. Selanjutnya ruang guru. Ruang guru sebelah barat ruang kelas 4. Nah, kita lihat dulu ruang kelas 4 berada di mana? Ruang kelas 4 sampai kelas 6 sebelah selatan halaman sekolah. Selatan itu ke arah bawah. Nah, ini ruangan kelas 4, 5, dan 6. Tadi ruang guru sebelah barat ruang kelas 4. Berarti ini ruangan guru. Selanjutnya ruang kepala sekolah sebelah utara ruang guru. Nah, ini berarti ya di sini ruang kepala sekolah. Selanjutnya ruang kelas 4 sudah. Kamar mandi sebelah timur kelas 3. Nah, ini kelas 3 berarti kamar mandi sebelah sini. KM. Kamar mandi. Selanjutnya kantin sebelah timur halaman sekolah. Sebelah timur halaman sekolah. Tempat parkir sebelah selatan gudang. Gudangnya sebelah timur kelas 6. Nah, ini gudang dulu ya. Gudang. GD gudang. Terus tadi yang belum, kantin sebelah timur halaman sekolah. Daerah sini ya, nanti dulu belum. UKS sebelah selatan kantin. Sebelah selatan kantin. Oh, berarti di sini. Ini UKS. Ini kantin. Tempat parkir sebelah selatan gudang. Sementara gudangnya sebelah timur kelas 6. Oh, daerah sini parkirnya ya. Itulah kira-kira penempatan denah sesuai dengan data yang tadi kita sudah baca di tabel. Kira-kira begitu ya anak-anakku. Kalian tinggal mencocokkan saja dengan keterangan yang ada di tabel atau keterangan tadi di awal. Materi selanjutnya pembelajaran keempat, kita akan membahas berlatih daya tahan kaki, membuat denah lokasi, peraturan di perpustakaan. Materi pembelajaran keempat, pertama kita akan berlatih daya tahan kaki. Nah, anak-anakku, bermain lompat tali bisa menggunakan berbagai jenis alat. Kemarin kita sudah mempraktekkan dengan menggunakan karet, yaitu kumpulan karet yang dijalin sampai membentuk tali panjang. Nah, menjalin karet termasuk membuat karya ya. Bermain lompat tali membutuhkan keterampilan.
Bermain lompat tali juga membutuhkan daya tahan kaki yang baik. Nah, cobalah lakukan kegiatan berikut ini. Kegiatan ini untuk melatih daya tahan kaki. Lihat peragaan berikut ini. Nah, ini adalah gerakan yang bisa membuat otot kaki kalian kuat. Adapun caranya, lihat kalian ada di gambar. Tahapan-tahapannya ada 6. 1. Berdiri tegak dan buka kaki selebar bahu. 2. Letakkan kedua tangan di belakang kepala. Lakukan gerakan jongkok. 4. Angkat kedua kaki bersama-sama. Meloncatlah setinggi yang kalian mampu. 5. Saat posisi badan mendarat, lakukan secara perlahan. Kembali pada posisi jongkok. 6. Ulangi kegiatan tersebut beberapa kali. Materi selanjutnya yaitu membuat denah lokasi. Nah, sebelum kalian mempraktekkan bagaimana caranya menjawab perintah atau pertanyaan yang akan disampaikan, maka kalian harus memperhatikan uraian mengenai denah berikut ini. Nah, denah lokasi perkemahan menunjukkan posisi setiap tempat dengan baik. Pertama, meja makan ada di sebelah timur tenda pembina. Selanjutnya, kamar kecil ada di sebelah barat tenda utama. Pusat air minum ada di sebelah utara meja makan. Sementara tungku ada di sebelah selatan tenda anggota pramuka. Nah, denahnya adalah sebagai berikut. Ini adalah denahnya dan ini adalah arah mata anginnya. Ini utara, selatan, timur, dan barat. Seorang anggota pramuka akan menuju tenda pembina. Nah, tadi tenda pembina adanya di mana? Selanjutnya, tentukan arah yang harus dilewati anggota tersebut. Nah, jika kalian sudah bisa membaca denah atau peta pada gambar ini, maka kalian harus bisa menemukan jalan agar bisa sampai di tempat tujuan, yaitu di tenda pembina. Maka uraian atau petunjuk arahnya adalah sebagai berikut. Nah, dari tenda anggota pramuka akan berjalan ke arah barat menuju tungku. Nah, arah barat ke arah mana? Arah barat ke sini. Selanjutnya dari tungku anggota pramuka akan berjalan ke arah selatan. Berarti ke arah sini, ke bawah. Menuju meja makan. Dari meja makan anggota pramuka berjalan ke arah barat menuju tenda pembina. Perjalanan akan berakhir di tenda pembina, yaitu di sini ya, tenda pembina. Itulah anak-anakku cara membaca denah lokasi. Kalian bisa mempraktekkan cara membaca denah lokasi pada kegiatan pramuka di sekolah ataupun di tempat lainnya ketika kalian sedang bermain. Materi terakhir yaitu peraturan di perpustakaan. Anak-anakku, jika kalian adalah siswa yang gemar membaca, tentu tempat yang akan sering kalian kunjungi di sekolah adalah perpustakaan. Ya, tentu saja ya.
Karena di perpustakaan adalah tempatnya buku-buku berada. Tentunya kalian bebas membaca buku apa saja yang ada di perpustakaan. Selama itu bisa bermanfaat untuk kalian. Nah, tentunya ketika kita membaca atau meminjam buku di perpustakaan, ada aturan-aturan yang akan diberikan oleh perpustakaan tersebut kepada anggotanya. Nah, apa sajakah peraturan-peraturan tersebut dan untuk apa peraturan tersebut dibuat? Tentunya peraturan tersebut dibuat agar pengunjung merasa nyaman, agar tertib administrasi dan lain sebagainya. Nah, apakah aturan-aturan perpustakaan itu? Yuk kita lihat satu persatu. Misalkan satu, setiap peminjam harus memiliki kartu anggota perpustakaan. Nah, agar memiliki kartu anggota perpustakaan, tentunya kalian harus mendaftar terlebih dahulu di bagian perpustakaan, sehingga biodata nama kelas kalian dicatat di perpustakaan tersebut sebagai anggota ya. Selanjutnya meminjam boleh mengambil sendiri buku yang akan dipinjam, tetapi harus lapor petugas. Artinya kalian menuliskan terlebih dahulu atau melapor buku yang akan kalian pinjam ke petugas agar dicatat buku yang keluar atau buku yang dipinjam adalah buku apa, sehingga catatannya tertulis di perpustakaan. Selanjutnya, selesai membaca, buku dikembalikan ke tempat semula. Nah, jika kalian hanya membaca-baca saja di perpustakaan, setelah selesai membaca, tentunya kalian harus mengembalikan buku tersebut ke tempat di mana buku tersebut berasal agar tidak berhambur. Selanjutnya, mengembalikan buku sesuai dengan waktu peminjaman. Nah, tadi ada anggota perpustakaan, caranya mendaftar. Ketika kalian meminjam, ada di buku atau di kartu pinjaman itu berapa hari kalian diberikan waktu untuk meminjam buku tersebut atau membacanya di rumah, dan tanggal berapa buku itu harus kembali lagi ke perpustakaan. Ya, seperti itu ya. 5. Merawat buku yang dipinjam agar tidak kotor. Nah, yang kelima ini adalah aturan yang memang kita sebagai anggota dari perpustakaan tersebut harus saling menjaga agar buku yang kita pinjam itu awet. Artinya kita harus merawat buku tersebut, jangan jorok dan jangan sembarangan menyimpannya. Yang terakhir yaitu menjaga kebersihan ruangan dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, ketika kalian berada di perpustakaan atau di ruang perpustakaan, kalian harus menjaga kebersihan bersama agar ruangan perpustakaan tetap bersih, tetap nyaman, dan membuat pengunjungnya ingin kembali lagi ke perpustakaan tersebut. Itulah anak-anakku beberapa aturan yang biasanya diterapkan di setiap perpustakaan yang ada di sekolah. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari materi pada pembelajaran pertama dan kedua, subtema yang keempat ya, subtema yang terakhir pada pembelajaran tema 8 ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa-apa saja yang telah kita pelajari tadi. Insya Allah jika kalian membaca lagi atau mengulang video ini, insya Allah kalian mengerti ya. Baiklah,
Sebelum kita menutup dengan doa kafaratul majelis, mari kita absen terlebih dahulu. Silahkan kalian mencatat nama dan kata hadir pada kolom komentar yang ada di bawah video ini. Kita absen dari urutan yang pertama, yaitu Ananda Abdullah Ayub, Abdurrahman Afan Al-Azkaraya, Ahmad Dafa Abdinar, Ali Abdurrahman Soleh, Andika Dwi Permana, Arkan Said Ramadan, Bintang Putra Uganda, Dia Mirza, Fahzam Fahri, Fatih Rizki Zahran, Fudail Al-Ayyubi, Giri Nur Al-Farizki, Lutfi Hudan Nur Wahid, Muhammad Nizam Muazzam, Muhammad Rafi'i Nur Cahyadi, Muhammad Raihan Ramadan Nur, Muhammad Rizal Akbar, Muhammad Taufik Ar-Rahman, Muhammad Zaki Abimanyu Padurrahman, Roid Muflih Mufid, Salman Al-Farizi, Satrio Arik Ulan, Satrio Arik Ulwan ya, Vino G. Saputra, dan terakhir Wildan Zakiansyah. Nah, itulah nama-nama kelas 3A ya. Jika kalian menyimak video ini sampai akhir, silahkan kalian mengisi kolom komentar dengan nama dan kata-kata hadir. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.